Jadi kalau dia sudah biasa kena panas, ya wajar kan. Nah, terus begitu di tangan kita lihat burung ini, wah ini seperti kata orang nih, kalau dijemur kuat ini berarti burung ini over birahi atau segala macam lah. Ya kita nggak bisa patokan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Buat kalian yang baru datang atau baru main-main ke channel YouTube ini, ada baiknya kalian tuh simak dulu, jangan langsung di subscribe. Saya sih senang saja kalau kalian tuh subscribe, tetapi saya nggak mau kalian tuh kecewa. Kalian simak dulu baik-baik, apakah kalian bisa memahami atau tidak, sesuai dengan logika kalian atau tidak. Jangan main ambil-ambil saja, siapa tahu sampah, ya kan? Nah, saya nggak mau kalian merasa seperti itu. Jadi kalau kalian udah simak sesuai dengan logika kalian, masuk akal buat kalian, mudah kalian cerna, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube ini. Oke? Saya tergelitik dengan satu pertanyaan Om Apes Rival ya, nggak salah kan namanya ini kan. Nah, jadi memang kita setiap hari Minggu untuk jawab-jawab pertanyaan, tetapi saya tadi barusan baca-baca komentar dan saya melihat ini kayaknya pembahasan yang cukup menarik, karena masalah ini biasanya sering terjadi pada kicau mania, apalagi yang pemula. Kemudian yang pinter pun terkadang masih tertipu dengan burung kacer yang seperti ini. Jadi saya buatkan pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Om Apes Rival menyimak dan berguna bagi teman-teman yang lainnya, siapa tahu nanti menghadapi masalah seperti ini. Komentarnya seperti ini, Om, mohon maaf sebelumnya. Oke, saya maafkan. Mau minta solusi, kacer saya kacer certekan, balon ngunci galak. Wah, lengkap ya, certekan, balon ngunci galak. Nah, kalau saya mau kasih air minum, tangan saya dipatukin, susah lepas dari tangan. Lihat kacer pun kayak mau nerkam sambil balon. Rawatan harian, jangkrik 10 pagi, 10 sore, jemur kuat karena burung kuat dijemur, mandi 2 hari sekali. Oke, cara mengkajinya kita seperti ini. Kacer saya certekan balon ngunci galak, certekan balon ngunci galak. Oke, kalau sudah dengar galak ini berarti apa? Berarti emosi kan? Poin pertama emosi. Lantas kita lihat lagi poin berikutnya. Yang pertama galak, berbau-bau dengan emosi, deket-deket sama emosi kalau galak itu kan, ya kan? Certekan berarti burung kacer ini jinak total. Nah, kalau dia certekan balon ngunci galak, nah balon ngunci ini kan emosi tinggi, berarti maunya berantem kan, ya kan? Kalau dia bilang kalau galak berarti sesuai kan? Certekan jinak berarti, kalau balon ngunci berarti burung ini emosi tinggi, kemudian galak, ya memang emosi tinggi galak, ya kan? Berarti burung ini kalau kita poinkan, maka kacer jinak over emosi. Nah ini burungnya, kacer jinak over emosi. Ada lagi kacer jinak over birahi, ya kan? Nah, kita koreksi lagi di perawatan, ya kan? Rawatan harian, jangkrik 10 pagi, 10. Wow, kuat ini kalau 10 nih. Ini termasuk setelan agak kenceng. Kalau kita mau lomba itu setelan agak kenceng. Kemudian 10 sore. Nah, kemudian jemur kuat karena burung kuat dijemur. Nah ini yang saya agak ragukan, jemur kuat karena burung itu kuat dijemur. Oke, nah ini perlu kalian pahami. Burung kacer yang emosi tinggi atau fighter tinggi itu banyak tinggalnya di tempat panas. Tempat bukan berarti dia itu fighter tinggi, fighter rendah, tidak menggambarkan seperti itu. Fighter tinggi atau rendah itu dari sononya, dari dianya kayak gitu, dari bawaan dasarnya. Nah tinggal kita yang mengolah, mau kita hancurin apa mau kita bagusin, mau kita naikin apa mau kita turunin, seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang, wah kacer ini saya jemur kuat. Kenapa dijemur kuat? Karena dianya kuat dijemur, nggak ngos-ngosan. Lah kalau burung kacer ini emang emosi tinggi kemudian kita jemur kuat, yang terjadi apa?
over, emosinya over. Jadi kalau dia jadi certekan, kemudian bagong, galak, maka sangat wajar hasilnya seperti itu. Kenapa? Karena burung sudah emosi tinggi, kemudian jemurnya tinggi, jangkriknya juga kuat. Wajar kalau dia kuat jangkriknya. Nah, rata-rata burung kacer yang emosi tinggi, ini yang banyak terjadi. Burung kacer yang emosi tinggi, kalau jangkriknya kita kuatin, itu rata-rata mainnya nakal, mainnya nggak bisa diem. Nah, burung kacer yang emosi tinggi itu cocoknya sama kroto. Kenapa? Karena dia butuh cepat untuk memproses makanan itu. Sedangkan jangkrik ini besar-besar. Kalau terlalu banyak pun banyak sisa-sisa jangkrik yang tinggal di temboloknya. Makanya ada burung kacer itu nyepah, buang kotoran dari mulutnya. Kemudian perawatan mandinya ini Om Apes Rival pakai mandi 2 hari sekali, pagi. Berarti kan minim mandinya minim, kemudian pagi, ya kan? Burung kacer yang emosi tinggi itu mandinya itu sore. Bagusnya itu sore, jangan pagi. Karena apa? Pagi itu akan ada penjemuran biasanya. Jadi kalau dia mandi pagi kemudian cuaca panas, ya tetap panas lah dianya, tetap dia emosi. Tapi kalau kita rubah mandinya jadi sore, kan adem, ya kan? Kan enak kan dianya kan? Nah, seperti itu cara membacanya. Saya paling seneng kalau ada pertanyaan kemudian rawatannya itu disertakan dengan lengkap. Ini saya paling seneng karena kita langsung bisa baca dari mana kurangnya. Kan dari sini kan kita udah kelihatan. Jadi burung kacer, certekan, balon, galak. Nah, ini kemudian disertakan jangkriknya berapa, kemudian penjemurannya berapa, pemandiannya seperti apa. Nah, dari sini udah bisa kita lihat kalau burung kacer si Apes Rival ini emosi tinggi, emosi ketinggian. Jadi dengan perawatan yang seperti ini tambah membuat dia itu semakin over emosi. Ini yang disebut dengan burung kacer jinak yang mengalami over emosi. Jadi langkah apa yang harus diambil, ya kan? Langkah yang diambil ya kita kurangin jemurnya, stop dulu jemurnya, kita kasih mandi sore. Kemudian setiap hari itu jangan dikerondong. Pada siang hari nggak usah dikerondong. Kalau malam mau kerondong aja, tapi kerondongnya jangan yang tebel-tebel, yang tipis saja, supaya emosinya itu berkurang, menurun. Pengembunan sangat bagus untuk burung kacer yang seperti ini. Ingat ya, pengembunan sangat bagus untuk burung kacer yang kondisinya seperti ini. Seperti punyanya Om Apes Rival ini, pengembunan, mandi malam. Kemudian kroto, cocok. Jangkriknya tidak usah banyak-banyak. Jangkriknya berikan 3, pagi 3, sore 3. Kemudian kita kasih kroto. Krotonya itu seminggu 3 kali. Kita fokuskan pada pemandian pada malam hari atau sore hari. Kalau kerja kan bisanya malam, ya malam. Kalaupun sempet sore boleh. Jadi jangan pagi, jangan ada penjemuran. Coba rubah penjemurannya itu di stop, kemudian dia fokus ke mandi. Oke, kemudian ekstra pudingnya gunakan kroto. Harian, siang nggak usah dikerondong, taruh di tempat yang sejuk, yang dingin, yang adem. Jangan taruh di bawah seng, sama saja bohong, ya kan? Jadi taruh di tempat yang adem. Terus kalau malam, kalau mau dikerondong ya dikerondong, tapi kerondongnya tidak terlalu tebal. Kalau nggak punya kerondong yang tipis, ya buka aja resletingnya, biarkan saja. Jangan ditutup full, biar udara bisa masuk, ya kan? Kalian aja kalau dikerondong pun panas, sama lah seperti burung, ya kan? Poinnya adalah merawat burung kacer ini, rumusnya mandi sama jemur. Dah itu. Kalau ekstra puding itu sebagai penunjang. Nah, kalau kita lihat perawatan kita dengan jemur yang banyak, burung ini makin hancur. Itu kan kelihatan, burung yang makin hancur sama bagus tuh kelihatan kan. Nah, dari sini kita ubah. Oh, berarti burung ini nggak cocok sama jemur, dia harus mandi. Tapi kok burung ini dijemur kenceng tuh kuat, nggak ada ngos-ngosannya. Dijemur berjam-jam nggak ada ngos-ngosannya. Ya itu menipu kita. Kita nggak tahu dari pertama yang punya itu rawatannya seperti apa. Misalnya dia rawat di rumah dia,
ya kan? Kondisinya di rumahnya tuh panas, seng, ya kan? Tempat dia gantung burung dalam keseharian tuh seng, panas segala macem. Jadi kalau dia sudah biasa kena panas, ya wajar kan? Nah, terus begitu di tangan kita lihat burung ini, wah ini seperti kata orang nih, kalau dijemur kuat ini berarti burung ini berbirahi atau segala macam lah. Ya kita nggak bisa patokan seperti itu. Kita itu lihat hasil. Setelah kita rawat seperti ini, hasilnya apa? Ya kan? Kalau dia udah matuk-matuk tangan, certekan, galak, ya udah berarti rawatan itu salah. Nah, jadi kita langsung ganti rawatan. Oh, nggak bagus nih penjemuran, stop penjemuran, ganti mandi. Nah, nanti bisa dilihat di saat kita merawat seperti itu, ya kan? Nanti kan kelihatan bedanya seperti apa. Kita pelan-pelan lah, kita teliti. Oh, seperti ini kalau dijemur, kalau dia mandi seperti ini. Rumusnya mandi dan jemur, itu rumus rahasia burung kacer. Enggak kita perlu repot-repot. Burung kacer itu enggak dikasih ekstra puding aja, ya kan? Enggak dikasih ekstra puding, purtok masih bisa juara kan? Nah, logikanya kan seperti itu. Lah, burung ini kacer ini enggak pakai ekstra puding aja bisa juara, ya kan? Nah, jadi yang bikin burung kacer juara itu apanya coba? Ekstra pudingnya? Bukan. Tetapi ketepatan kita merawat. Burung kacer ini perlunya mandi atau jemur. Nah itu, kalau ekstra puding itu menunjang. Bisa saja burung kacer yang makan pur, kemudian kita kasih ekstra puding, itu malah jelek. Kita rawat sayang-sayangan, malah jelek. Terus pas kita nggak kasih ekstra puding, kita kasih pur saja, lah malah bagus. Nah jadi poinnya apa? Patokan kita bukan ekstra puding yang bisa bikin burung kacer itu jadi bagus, bukan. Tetapi ketepatan kita untuk memahami kebutuhan dia antara mandi dan penjemuran. Itu yang harus kalian teliti. Kalau ini kan burung kacer jinak over emosi, ya kan? Ada lagi burung kacer jinak over birahi. Nah ini biasanya lebih menipu lagi. Pada saat penjemuran, dia sudah jinak, kemudian dia itu over birahi, ya kan? Pada saat kita jemur, baru dijemur sebentar itu ngos-ngosan. Wah, ngos-ngosan luar biasa. Kemudian nendang-nendang jeruji, nendang-nendang jeruji. Ini yang biasanya ketipu juga. Perawat tuh ketipu juga. Waduh, burung ini nggak bisa dijemur, ini kayaknya emosi tinggi ini. Dah akhirnya nggak dijemur, di stop jemurnya. Padahal seandainya dia teruskan beberapa jam lagi, burung kacer yang tadi yang nggak mau dijemur itu malah buka ekor materian. Nah sayangnya sang perawat tadi mikirnya seperti ini. Wah, burung kacer ini nggak kuat dijemur, baru pertama dijemur udah ngos-ngosan, nendang sana nendang sini kayak nggak mau dijemur, ya kan? Dari sini udah ketipu duluan, ya kan? Padahal memang seperti itu tingkah laku burung kacer yang sudah jinak kemudian dia over birahi. Ini burung manja. Dia sudah manja, ya kan? Ya seperti kita lah, udah biasa makan enak, sudah biasa hidup enak, ya kan? Kemudian kita tuh tiba-tiba disuruh nguli, disuruh nyemen, disuruh nyangkol. Kira-kira apa yang terjadi sama kita? Padahal sebelumnya, sebelum kita hidup enak, makan enak, itu hidupnya kita susah. Ya, kerjanya keras, ya kan? Kena panas di lapangan, itu hidupnya susah. Tapi setelah dikasih makan enak, dikasih rumah nyaman, ya kan, tidurnya dikelambuin, dikasih AC, ya kan, kemudian kita disuruh kerja bangunan, terus disuruh kerja lapangan, panas terik matahari, itu kita tuh kayak waduh, kayak udah nggak mau lagi kita tuh dibuat seperti itu kan, males, jenuh, stres, ya kan. Itu yang terjadi pada kita. Tapi lama kelamaan ya balik lagi mental kita seperti mental pertama, mental sebelum dikasih makan enak. Jadi kita tuh jadi pekerja keras lagi. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi ketika burung kacer jinak over birahi, jinak total over birahi, ketika kita jemur nggak mau dia dijemur, bahkan dia salto dijemur. Nah sang perawat terkadang wah ini burung kacer ini udah nggak kuat dijemur, nggak mau dijemur, padahal baru dijemur. Dia menunjukkan udah nggak kuat jemur. Itulah burung manja. Nah kita jangan sampai tertipu. Tunggu, kita rawat dulu selama seminggu. Apa hasilnya? Teruskan dulu jemurnya, ya kan?
kita rawat, ya baru 5 menit sudah seperti itu. Kan aneh burung ini kan, ya kan? Ya kita aja baru kena panas bentar tuh nggak mungkin kita langsung panas bener, nggak mungkin seperti itu. Biasa dulu. Tapi kalau sudah agak lama, panas ini, baru kita cari tempat sejuk, tempat dingin kan. Nah seperti itu juga burung. Apabila dia sudah manja, dia nggak mau lagi disuruh-suruh untuk jadi fighter tinggi, untuk jadi burung petarung lagi, udah nggak mau dianya. Karena perawatan kita tuh biasa memanjakan dia, jadi dia nggak mau kena panas terlalu berlebihan. Tetapi kalau kita teruskan, ya balik lagi karakter dia, fighter tingginya balik lagi. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe, apabila video ini nggak bermanfaat, kalian tinggalkan saja, tidak ada masalah. Oke. Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Oke, jangan lupa di like, jangan lupa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.